Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olinda Putri. Nah, pada video kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai server ChatGPT ya teman-teman. Nah, oke, di sini itu ada daftar isi. Yang pertama ada penjelasan server ChatGPT, yang kedua ada install ChatGPT, yang ketiga ada fitur ChatGPT, yang keempat ada penjelasan menu data test, yang kelima ada penjelasan menu pengaturan. Nah, jadi ChatGPT adalah aplikasi ujian online yang dibuat oleh Ahmad Lutfi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai ChatGPT, kalian bisa masuk ke website ahmadlutfi.wordpress.com. Sedangkan untuk file ujian ChatGPT, kalian bisa unduh di web sini juga ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa masuk ke panel menggunakan IP atau link yang kalian simpan di Notepad ya teman-teman. Yang kemarin itu loh, yang ini ya teman-teman. Jika sudah masuk di sini, kalian harus pastikan bahwa sudah mempunyai folder ya teman-teman. Di sini kalian bisa pergi ke file, nah di sini untuk nama foldernya itu di sini saya itu aplikasi ujian online ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa klik, lalu kalian bisa masukkan ini file dari ChatGPT yang ini. Selanjutnya kalian bisa ekstrak nih, kalian bisa klik, lalu kalian bisa klik kanan, lalu di sini kalian bisa klik ekstrak. Lalu setelah nanti kalian klik itu, kalian bisa masukkan passwordnya ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita juga harus mempunyai database nih. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa masuk ke website nih, teman. Nah, di sini saya juga sudah membuat websitenya ya, teman-teman. Nah, untuk caranya itu kalian bisa klik add site, lalu di sini kalian itu bisa untuk domain name itu masukin IP Ubuntu. Nah, lalu untuk description-nya itu kalian bisa menggunakan ChatGPT. Nah, lalu untuk website path-nya itu kalian tuh masukin ini yang hasil ekstrak tadi. Lalu kalian bisa confirm. Lalu kalian bisa confirm lagi ya, teman-teman. Jadi kita bisa konfigurasi database pada file PHP. Kita bisa masuk ke file. Di sini kalian bisa masuk ke folder aplikasi ujian online, lalu ke application, lalu ke config, lalu ke ini database.php. Di sini kita bisa scroll. Nah, di sini untuk username, password, dan database kalian bisa ubah menggunakan nama kalian ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa menyimpannya dengan Ctrl S. Jika sudah, kita bisa membuka phpMyAdmin. Kita ke database. Salah. Lalu klik phpMyAdmin, lalu klik public access. Nah, di sini, nanti kalau misalkan kalian muncul kayak disuruh login, kalian masukin yang seperti video sebelumnya yang masuk ke phpMyAdmin ya teman-teman. Jika sudah masuk ke phpMyAdmin, kita akan mengimport database ini. Disesuaikan nama kalian ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, punya saya itu sudah diimport, maka tampilannya itu seperti ini. Jika kalian belum diimport, pertama-tama kalian bisa klik nama database kalian, lalu kalau kalian bisa masuk ke menu import. Sebentar, ini saya contohkan. Lalu kalian bisa klik browse, lalu masukin file ChatGPT yang tanpa database ya teman-teman. Nah, untuk mendapatkan file ini kalian bisa kembali ke panel, masuk ke menu file, nah di sini pada folder ini kalian bisa ini masuk ke folder ini, lalu kalian bisa klik yang ini tanpa database, bisa klik kanan, lalu kalian bisa klik download ya teman-teman.
Nah, lalu jika sudah, kalian bisa masukkan di sini ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa ini klik import. Nah, di sini punya saya itu sudah diimport ya, teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita akan login ke ChatGPT ya, teman-teman. Tetapi sebelum itu, di sini kita ke apanya lagi, lalu ke website. HP-nya ini akan saya turunkan. Nah, untuk cara menurunkan ini, di sini kan saya akan menurunkan. Lalu di sini untuk caranya itu bisa pergi ke menu App Store. Pilih yang AL. Nah, di sini kalian bisa cari PHP. Nah, di sini itu ada banyak menu PHP ya, teman-teman. Di sini kalian bisa pilih, di sini misalkan saya akan pilih yang PHP 7.4. Di sini kita install terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah selesai mengunduhnya nih. Kalian habis itu bisa pergi ke website. Di sini kalian bisa klik. Di sini kalian bisa turunkan menjadi 7.4. Jika sudah, kalian bisa klik switch. Nah, oke, ini sudah. Nah, kalau sudah, kalian bisa kembali lagi ke menu App Store. Menu install. Nah, di sini kalian itu harus restart Nginx dan PHP kalian ya, teman-teman. Untuk caranya itu, kalian bisa klik setting, lalu klik restart. Ini PHP-nya juga kalian bisa restart ya, teman-teman. Sekarang kita akan coba masuk ke ChatGPT nih menggunakan IP Ubuntu. Kita bisa memasukkan 8.1.6 ditambahkan slash index.php slash manager. Kita bisa enter. Nah, di sini kita itu disuruh login. Nah, di sini untuk username-nya itu admin. Lalu untuk passwordnya juga admin. Lalu di sini kalian bisa klik login. Nah, oke, seperti ini ya, teman-teman, untuk tampilannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur ChatGPT. Yang pertama itu di sini ada data modul yang digunakan untuk mengelola soal ujian, import soal, melihat daftar soal, dan pengelolaan. Selanjutnya ada data peserta yang digunakan untuk daftar grup, daftar peserta, import data peserta, dan cetak kartu. Selanjutnya ada data tes yang digunakan untuk menambah tes, daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan token. Lalu di sini ada laporan yang digunakan untuk melihat laporan hasil ujian peserta. Selanjutnya ada pengaturan. Nah, di sini digunakan untuk mengatur ChatGPT ya, teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan menu data tes. Nah, di menu data tes kita masuk ke menu tambah tes. Nah, di sini kalian bisa isi opsi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Ya, disesuaikan pengaturan tes yang akan dilaksanakan. Jika sudah, kalian bisa klik simpan. Selanjutnya ada daftar tes yang digunakan untuk menampilkan semua tes yang telah dibuat, melihat daftar tes, menghapus tes jika diperlukan, dan mengolah tes yang tersedia. Nah, lalu ada evaluasi tes yang digunakan untuk mengevaluasi tes yang telah dilaksanakan, mengurutkan berdasarkan soal maupun user ya, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada hasil tes. Di sini digunakan untuk menampilkan jawaban peserta secara real time, menampilkan status peserta, mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah, dan melihat hasil pengerjaan. Nah, lalu yang terakhir itu ada token. Nah, di sini token itu digunakan sebagai kode yang harus dimasukkan peserta sebelum mengerjakan tes. Untuk membuat token itu ada dua cara nih, teman-teman. Yang pertama itu cara manual. Di sini kita bisa klik. Kita bisa coba buat token ya, teman-teman. Di sini misalkan. Lalu di sini tuh ada masa aktif dan daftar tes. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, di sini sudah ada token berhasil disimpan ya, teman-teman.
Lalu yang kedua itu ada generate token. Nah, di sini itu nantinya itu hasilnya itu akan otomatis. Kita bisa klik. Oke, di sini tuh sudah berhasil ya, teman-teman. Selanjutnya ada menu pengaturan. Kita masuk ke pengaturan identitas atau pengaturan ChatGPT. Nah, di sini saya akan membuat namanya itu menjadi SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, oke, seperti ini. Nah, lalu untuk keterangannya itu opsional. Lalu untuk link login operator itu pilih yang ya. Jika sudah, kita bisa scroll. Di sini saya akan mencoba menggunakan nama saya, teman-teman. Misalkan di sini saya akan menggunakan Olin, lalu simpan pengaturan. Nah, oke, di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil ya, teman-teman, membuat pengaturan identitas ya, teman-teman. Selanjutnya ada pengaturan user yang digunakan untuk menambahkan multi user, mengelola operator, serta mengatur pengguna yang dapat mengakses sistem. Lalu di sini ada pengaturan level yang digunakan untuk mengatur hak akses pengguna dan menyesuaikan level akses sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir itu ada pengaturan menu yang digunakan oleh administrator untuk menambahkan fungsi penggunaan ChatGPT, mengelola menu sistem, dan menyesuaikan kebutuhan administrator. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're